Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pengurusan teknik dasar akuisisi dengan judul bab yaitu Force, Torque, and Strength Measurement. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Saya Afif Damar Pratista NIM 04200005, kemudian Andri Tri Yudhasya NIM 04200024, kemudian Ibnu Ninda Suarso NIM 04200063, kemudian Syahrul Ramadan Putra NIM 04200136. Next. Pada presentasi kali ini mengandung beberapa subbab, yaitu yang pertama introduction, yang kedua mass balance measurement, yang ketiga elastic element for force measurement, yang keempat torque measurement, yang kelima stress and strain, yang keenam strain measurement, yang ketujuh electrical resistance strain gauge, yang ke-8 measurement of resistance strain gauge output, kemudian yang ke-9 temperature compensation, yang ke-10 strain gauge rosettes, kemudian yang ke-11 the unbounded resistance strain gauge. Next. Ya, kemudian masuk ke subbab yang pertama yaitu pendahuluan. Gaya direpresentasikan sebagai vektor suatu dorongan atau tarikan yang diarahkan berdasarkan hukum Newton kedua tentang gerak dengan partikel bermassa konstan dan gaya sebanding dengan massa dan percepatan seperti yang dituliskan dalam persamaan F sama dengan 1/Gc dikali MA, di mana 1/Gc ini adalah konstanta proporsionalitas. Dalam sistem satuan internasional, Gc ini bernilai 1 kg meter per T dikali S kuadrat. Kemudian ada pula torsi. Torsi direpresentasikan sebagai vektor momen yang dibentuk oleh perkalian silang dari vektor gaya dan radius. Dalam sistem satuan internasional, torsi dinyatakan dalam satuan Newton meter yang didefinisikan dengan persamaan T sama dengan R dikali gaya F, atau juga sama dengan nilai mutlak dari radius dikali nilai mutlak dari gaya dikali sin theta. Next. Ya, baik, masuk. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai mass balance measurement. Next. Nah, perhatikan skema neraca analitik seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera di slide. Nah, keseimbangan lengan itu berputar mengenai titik tumpu itu pada titik 0 dan ditunjukkan dalam gambar posisi tidak seimbang berlebihan seperti yang ditunjukkan oleh sudut P. Nah, titik D ini mewakili pusat gravitasi lengan dan DG itu adalah jarak dari 0 ke titik ini. Nah, WB adalah berat lengan dan penunjuk keseimbangan tersebut. Nah, ketika W1 itu sama dengan W0, maka P akan menjadi 0 dan berat lengan keseimbangan tidak akan mempengaruhi pengukuran. Nah, melalui hal tersebut itu sensitivitas keseimbangan adalah ukuran perpindahan sudut P per unit ketidakseimbangan dalam dua bobot W1 dan W2 dan dinyatakan secara analitik dengan S sama dengan P per W1 dikurangi W2 sama dengan P per delta W. Nah, berdasarkan gambar di slide tersebut, nah persamaan momen untuk keseimbangan itu adalah W1 kali dalam kurung L cos P dikurangi dB kali sin P sama dengan W2 kali dalam kurung L cos P dan plus dB kali sin P plus WB kali DG kalikan dengan sin P. Nah, untuk sudut defleksi kecil sin P ismorfik dengan sin Q itu ismorfik dengan P dan cos P ini sama dengan 1,0. Nah, sehingga persamaan di atas ini menjadi W1 kali L kurangi dB kali P sama dengan W2 dalam kurung L plus dB kali P plus WB kali DG kali P. Nah, atau dapat ditulis juga P sama dengan delta W sama dengan L per dalam kurung W1 tambah W2 kali dB plus WB kali DG. Next.
Nah, mendekati keseimbangan W1 is moving ke W2 dan S itu menjadi S sama dengan P per del W sama dengan L per WB kali DG plus 2 WD W kali DB. Nah, di mana sekarang kita tuh telah menggunakan simbol tunggal W itu untuk menunjukkan pembebanan pada neraca. Jika lengan keseimbangan dibuat sedemikian rupa itu sehingga DB itu sama dengan 0. Nah, maka kita memperoleh itu S sama dengan L per WB kali dengan DG. Nah, ekspresi yang tergantung pada pemuatan keseimbangan. Nah, keseimbangan yang presisi memiliki akurasi sekitar 1 dalam 10⁻8. Nah, dalam instrumen presisi metode optik itu biasanya digunakan untuk merasakan sudut defleksi dan untuk menentukan posisi keseimbangan. Nah, ketika keseimbangan digunakan untuk penentuan suatu massa, kesalahan itu dapat terjadi jika koreksi tidak dibuat untuk atau pada gaya apung udara di sekitar sampel. Biasanya itu sebuah massa yang tidak diketahui itu maka akan diseimbangkan dengan sekelompok pemberat kuningan standar. Nah, kekuatan indera dari instrumen itu bukanlah gaya berat dari massa yang tidak diketahui dan juga dari bobot kuningan, tetapi gaya berat yang mengurangi gaya apung pada setiap massa tersebut. Nah, jika pengukuran itu dilakukan dalam ruang hampa dan berat massa memiliki volume yang sama, kekuatan apung akan membatalkan dan tidak akan ada kesalahan. Jika tidak, kesalahan itu dapat diperbaiki dengan analisis berikut. Nah, apabila kedua gaya yang bekerja pada keseimbangan akan menjadi W1 sama dengan rho U kurangi rho A kali VU. Nah, selanjutnya rho W2 sama dengan rho S kurangi rho A sama dengan dikalikan VS. Nah, di mana rho U ini adalah kepadatan yang tidak diketahui, rho S adalah kerapatan berat standar, rho A adalah kerapatan udara di sekitar. Nah, dan VS itu adalah volume yang tidak diketahui dan bobot standar dari masing-masingnya. Nah, bobot standarnya dari bobot yang tidak diketahui itu adalah WU sama dengan rho U kali dengan VU, WS sama dengan rho S kali dengan VS. Nah, pada keseimbangan W1 sama dengan W2 itu akan menghasilkan WU sama dengan WS urung 1 plus dalam kurung rho A per rho S kali rho S kurangi rho U per kurung rho U kurangi rho A kurung besar tadi. Nah, untuk kepadatan sampel yang tidak diketahui secara substansial itu lebih rendah dari kepadatan berat standar. Kemudian ada kesalahan gaya apung dalam pengukuran berat itu dapat menjadi sebuah yang signifikan. Next. Selanjutnya kita masuk ke materi bab ketiga yaitu elastic element for force measurement. Next. Nah, elemen elastis itu sering digunakan untuk memberikan indikasi besarnya gaya yang diterapkan melalui pengukuran perpindahan. Pakai sederhana adalah contoh transducer gaya perpindahan pada jenis ini. Dalam hal ini tuh gaya diberikan oleh F sama dengan K kali Y, di mana K adalah konstanta pegas dan Y adalah perpindahan dari posisi timbang. Nah, untuk batang sederhana yang ditunjukkan pada gambar 10,3 itu gaya yang diberikan adalah F sama dengan A kali E per L kali dengan Y, di mana A adalah luas penampang, L adalah panjang, E adalah modulus Young untuk material batang. Nah, selanjutnya, lanjutan batang cantilever yang ditunjukkan pada gambar 10,4 berhubungan dengan beban paksa yang diberikan oleh F sama dengan 3 kali E kali L per L3 kali dengan Y. Nah, di mana I adalah momen inersia balok terhadap sumbu sentroidal dalam arah dari defleksi. Next. Bisa di next sendiri. Nah, perangkat elastis ini yang sering digunakan untuk pengukuran gaya adalah tying ring yang ditunjukkan pada gambar 10.5. Nah, hubungan gaya defleksi untuk jenis elemen elastis pada tying ring ini adalah F sama dengan 16 per P per 2 kurangi 4 per P EL per D3 kali Y, di mana D adalah diameter luar ring dan L adalah momen I atau artinya ada momen inersia terhadap sentroidal sumbu bagian cincin. Nah, salah satu dari 3 perangkat yang disebutkan di atas cocok untuk digunakan sebagai transducer gaya asalkan sarana yang akurat tersedia untuk menunjukkan perpindahan. Next. Nah,
Proving ring atau adalah transducer cincin ini yang menggunakan sensor sensitif mikrometer untuk pengukuran defleksi. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.6 di slide, untuk mendapatkan pengukuran yang tepat itu salah satu ujung dari mikrometer dipasang pada perangkat hulu bergetar R. Nah, yang dipetik untuk mendapatkan gerak getar. Nah, kontak mikrometer kemudian bergerak maju sampai redaman yang nyata dari getaran yang diamati. Sedangkan sudut dari pengukuran itu dapat dilakukan dalam kurang lebih 0,00002 inch atau 0,5 μm dengan metode ini. Nah, profiling ini juga digunakan sebagai standar kalibrasi untuk mesin uji tarik besar. Next. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baiklah. Masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu torque measurement atau pengukuran torsi. Torsi atau momen diukur dengan melihat next. Nah, torsi atau momen diukur dengan melihat deformasi sudut dari suatu batang atau silinder brongga. Momen atau torsi didefinisikan dengan persamaan M sama dengan P dikali G dikali dalam kurung R 0 pangkat 4 min R I pangkat 4 dibagi dengan 2 dikali L dikali dengan P sudut defleksi, di mana M sama dengan momen atau torsi, G adalah modulus elastisitas geser, kemudian RI adalah radius dalam, R0 adalah radius luar, dan L adalah panjang silinder. Nah, untuk menghitung modulus geser elastisitas digunakan dengan persamaan yang sebelah kanan, yaitu G sama dengan E dibagi 2 kali dalam kurung 1 plus mu, di mana mu adalah rasio Poisson dengan nilai sekitar 0,3. Next. Nah, masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu stress and strain atau tegangan dan tegangan. Untuk menganalisis tegangan melibatkan penentuan distribusi tegangan pada benda dengan material dengan berbagai bentuk dan kondisi pembebanan yang berbeda. Sebagai contoh bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri. Nah, batang memiliki panjang L dan diameter D, diberikan beban aksial T. Apabila beban yang diberikan menyebabkan tegangan tidak melebihi batas elastisitas bahan, maka regangan aksial dapat ditentukan dengan persamaan epsilon sama dengan T per A dibagi E, atau juga sama dengan lambda A dibagi E, di mana lambda A adalah tegangan aksial dan E adalah modulus yang spesimen tersebut. Rasio regangan satuan dalam arah melintang dengan regangan satuan dalam arah aksial didefinisikan sebagai rasio Poisson yang memiliki nilai 0,3 tadi, dan harus ditentukan secara eksperimental untuk berbagai bahan. Next. Untuk bab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pada sebab 6 ini, strain measurement, nah itu mari kita pertimbangkan dulu beberapa definisi dasar. Nah, setiap pengukuran regangan itu harus dilakukan pada panjang benda kerja yang terbatas. Nah, semakin kecil panjang, maka semakin mendekati pengukuran, maka akan mendekati regangan satuan pada suatu titik. Next. Nah, panjang di mana pengukuran regangan rata-rata yang diambil itu disebut dengan panjang dasar. Lalu untuk sensitivitas deformasi itu didefinisikan sebagai deformasi minimum yang dapat ditujukan oleh alat pengukur. Nah, sensitivitas regangan ini adalah deformasi minimum yang dapat ditujukan oleh pengukur persatuan panjang alas. Lalu ada juga metode sederhana yang untuk mengukur regangan adalah dengan menempatkan beberapa jenis penandaan grid pada permukaan benda kerja di bawah kondisi beban 0, dan kemudian untuk mengukur deformasi grid ini ketika spesimen dikenai beban. Adapun itu gridnya itu digoreskan di permukaan dan benang karet yang digunakan untuk menandai grid. Nah, sensitivitas metode grid ini tergantung pada akurasi perpindahan garis grid yang dapat diukur. Dan metode ini tuh biasanya berlaku untuk bahan dan proses yang memiliki deformasi yang cukup besar di bawah beban. Selain itu juga, grid itu juga dapat digambar pada model karet dari spesimen dan regangan lokal untuk model yang terkait dengan apa yang akan ada di benda kerja.
yang sebenarnya. Grid juga dapat dipasang pada lembaran logam datar sebelum dibentuk. Lalu ada juga deformasi grid itu setelah pembentukan memberikan desainer sebuah indikasi tegangan lokal yang diinduksi dalam material selama proses pembentukan. Nah, Microsoft Micrometer ini sering digunakan untuk pengukuran semacam itu. Nah, metodenya itu selanjutnya itu ada penggunaan mikroskop mikrometer pada strain measurement. Nah, penggunaan Microsoft ini sering digunakan untuk pengukuran semacam strain ini. Nah, metodenya ini adalah memotret kisi-kisi sebelum dan sudah deformasi dan membuat pengukuran pada foto yang dikembangkan. Selain itu juga itu ada kertas fotografi yang dapat memiliki penyusutan yang cukup besar, sehingga plat fotografi kaca ini lebih disukai untuk pengukuran strain ini. Nah, penggunaan fotografi digital di mana deformasi dapat dideteksi pada dasar piksel individu menawarkan keunggulan dibandingkan ukuran fotografi film konvensional. Nah, next. Nah, selanjutnya itu ada brittle coatings. Nah, brittle coatings ini menawarkan cara yang nyaman untuk mengukur tegangan lokal pada bahan. Spesimen atau benda kerja ini dilapisi dengan bahan khusus yang mempunyai sifat sangat rapuh. Nah, ketika spesimen dikenai beban, retakan kecil ini muncul di lapisan. Retakan ini tuh muncul ketika keadaan tegangan tarik pada benda kerja mencapai nilai tertentu. Dan dengan demikian itu dapat diambil sebagai indikasi langsung dari tegangan lokal ini. Nah, brittle coatings ini sangat berharga untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari distribusi tegangan di atas permukaan spesimen. Nah, selain itu juga sangat berguna untuk penentuan tegangan pada titik konsentrasi tegangan yang terlalu kecil atau lokasinya itu tidak nyaman untuk pemasangan tahanan listrik atau jenis pengukur tegangan lainnya. Untuk contoh penggunaan pada brittle coatings ini dapat dilihat pada gambar di slide. Next, untuk materi selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang ketujuh ada electrical resistance strain gauge. Oke, next. Nah, untuk konsep atau prinsipnya sendiri di sini adalah pertama, logam itu mengubah hambatan listriknya saat berubah bentuk. Nah, strain gauge memanfaatkan properti tersebut. Nah, besarnya hambatan listrik berbanding terbalik dengan luas penampang dan sebanding dengan panjangnya. Jika kawat logam ditarik, luas penampang menjadi lebih kecil dan panjangnya menjadi lebih panjang, sehingga membuat hambatan lebih besar. Dan jika kawat logam dikompresi, hambatan listrik menjadi lebih kecil. Perpanjangan atau penyusutan secara proporsional itu mengubah hambatan listrik logam dengan konstanta spesifik. Resistensi listrik berubah apabila mengalami deformasi mekanis. Nah, biasanya itu konduktor listrik terikat dengan spesimen dengan isolasi semen di bawah kondisi yang tidak beban. Lalu sebuah muatan ditimbulkan yang membentuk deformasi pada spesimen itu maupun unsur yang bersifat perlawanan. Nah, deformasi itu ditunjukkan melalui pengukuran perubahan dalam perlawanan elemen dan prosedur perhitungan yang dilakukan pada persamaan itu. Nah, perlawanan dari konduktor itu merupakan R sama dengan rho L per A, di mana L merupakan panjang, adalah luas penambang, dan adalah resistensi pada material. Nah, apabila kita diferensiasi persamaan itu menjadi dr per R sama dengan d rho per rho plus dr per L kurang dA per A. Nah, daerah itu tuh memungkinkan berkaitan dengan bujur sangkar dari beberapa dimensi peralihan, misalnya diameter kawat yang tersangkut. Untuk kebanyakan strain gauge komersial itu, faktor gauge adalah sama untuk kedua tekanan dan ketegangan. Nah, 3 jenis umum resistensi jenis gauge itu diperlihatkan dari gambar tersebut. Oke, menggunakan ukuran kawat bervariasi antara 0,005 dan 0,001 inci atau 12 dan 25 mikroM. Nah, kertas aluminium itu biasanya menggunakan kertas kurang dari 0,001 dalam bentuk tebal dan tersedia dalam berbagai bentuk konfigurasi yang mungkin disesuaikan dengan berbagai situasi untuk mengukur tekanan. Oke, next.
Nah, untuk faktor gauge dapat didefinisikan sebagai kesamaan tersebut, dan itu kita mendapatkan kesamaan yang merupakan faktor gauge yang berhubungan dengan Poisson rasio juga. Nah, untuk tabel di sampingnya itu merupakan karakteristik dari beberapa strain gauge material. Oke, next. Nah, kemudian yang ke-8 ada measurement of resistance strain gauge output. Oke, next. Nah, perubahan nilai hambatan oleh penerapan gaya dapat dijelaskan oleh perubahan dimensi normal bahan elastis. Jika terjadi regangan positif, dimensi longitudinalnya itu adalah X akan bertambah, sedangkan dimensi lateralnya akan berkurang. Balikannya terjadi untuk regangan negatif, karena resistensi konduktor berbanding lurus menggunakan panjangnya, serta berbanding terbalik dengan luas penambahnya. Nah, resistensi berubah. Resistivitas konduktor pula berubah waktu tegang. Nah, itu dikenal sebagai dampak piezoelectric. Nah, tegangan yang ada pada detektor itu diberikan dengan bersamaan EG sama dengan ED sama dengan E kurang R1 per R1 tambah R4 kurangi R2 per R2 plus R3. Nah, jika jembatan dalam keadaan seimbang, maka ED sama dengan 0 jika diasumsikan bahwa jembatan seimbang pada kondisi tanpa tekanan dan ketegangan pada gauge dari hasil dalam perubahan bentuk perlawanan, R1 akan digunakan untuk mewakili perlawanan gauge pada kondisi tanpa tekanan. Itu dapat dituliskan dalam persamaan sigma ED per E sama dengan R1 plus R1 per S1 plus R1 plus R4 kurang R2 plus R2 plus R3. Oke, next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya untuk subbab 9 yaitu temperature compensation. Mengenai temperature compensation, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di samping slide, ditunjukkan sebuah skema pengaturan eksperimental untuk menghitung koreksi efek suhu dalam pengukuran regangan suatu spesimen. Pengukuran dilakukan dengan memasang pengukur 1 di bagian kiri dan pengukur 2 pada spesimen di bagian kanan, di mana pengukur 1 untuk benda uji dan pengukur 2 untuk bahan sejenis yang tidak mengalami regangan pada pengujian di suhu yang sama. Setiap perubahan resistansi pengukur 1, yaitu bagian kiri di spesimen, karena suhu akan dibatalkan oleh perubahan serupa pada resistansi pengukur 2, yaitu sebelah kanan. Dan rangkaian jembatan mendeteksi kondisi tidak seimbang yang dihasilkan hanya dari regangan yang dikenakan pada pengukur 1. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai strain gauge rosettes. Masalah pengukuran umumnya akan melibatkan regangan yang lebih dari satu arah serta orientasi sumbu tegangan utama tidak akan diketahui. Oleh karena itu, dengan metode strain gauge rosette ini, regangan dan tegangan dapat diukur lebih akurat dengan berorientasi pada sumbu tegangan utama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, terdapat skema rosette pada persegi panjang, di mana 3 pengukur regangan diorientasikan seperti yang ditunjukkan. Dan 3 regangan yang diukur yaitu epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon 3 dengan memiliki sumbu 45 derajat, 90 derajat, dan theta. Sumbu regangan utama terjadi ketika Tomax terletak dengan sudut theta. Nah, untuk theta itu dirumuskan dengan tan 2 theta sama dengan 2 epsilon 2 dikurangi epsilon 1 dikurangi epsilon 3 dibagi epsilon 1 dikurangi epsilon 3.
Dari persamaan strain gauge proses terdapat beberapa persamaan. Yang pertama yaitu persamaan regangan utama, di mana epsilon maksimum dan minimum dirumuskan dengan E1 ditambah E3 dibagi 2 ditambah dikurang 1 per akar 2 dikali epsilon 1 dikali epsilon 2 kuadrat ditambah epsilon 2 dikurangi epsilon 3 kuadrat dipangkatkan setengah. Untuk persamaan tegangan utamanya, Thomas dan Tau minimum dirumuskan dengan E dikali epsilon 1 ditambah epsilon 3 dibagi 2 dikali 1 min mu ditambah dikurang E dibagi akar 2 ditambah 1 plus mu dikali dalam kurung E1 dikurangi E2 kuadrat ditambah E2 dikurangi E3 kuadrat dipangkatkan setengah. Kemudian ada juga persamaan tegangan geser maksimum, di mana Thomas dirumuskan dengan E per akar 2 ditambah 1 plus mu dikali dalam kurung E1 dikurangi epsilon 2 kuadrat ditambah epsilon 2 dikurangi epsilon 3 kuadrat pangkat setengah. Untuk subbab selanjutnya yaitu subbab 11 yaitu mengenai the unbound resistance strain gauge. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, pengukur tegangan resistensi tak terikat merupakan pengukur resistensi alternatif yang mana memanfaatkan mekanisme pegas dan dengan menahan kedua plat dalam tampilan dekat. Pin pemasang harus kaku yang berfungsi sebagai isolator listrik. Ketika posisi sementara filamen kawat halus diregangkan di sekitar pin, pemasangan saat plat A bergerak relatif terhadap B, regangan dikenakan pada filamen ini, yang dapat dideteksi melalui pengukuran perubahan resistensi. Perpindahan yang diizinkan dari pengukuran komersial adalah dari urutan kurang lebih 0,0015 in atau sekitar 0,038 mm dan diameter kawat biasanya kurang dari 0,001 in atau 0,02 mm. Pemanasan I kuadrat R pada pengukuran yang tidak terikat dapat menjadi masalah karena kabel tidak memiliki sarana yang siap untuk pembuangan panas selain konveksi ke udara sekitarnya. Prinsip pengukuran tidak terikat telah diterapkan pada transducer tekanan, akselerasi, dan diafragma dengan sukses yang baik. Mungkin itu presentasi dari kami dari kelompok 1 mengenai mengenai bab 10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.